Baik, selamat pagi. Saya akan melanjutkan kuliah kita, di mana saya akan memberikan bagaimana cara menghitung waktu penyelesaian pekerjaan dari suatu pekerjaan konstruksi atau pekerjaan proyek. Oke, di sini ada analisa harga satuan dari pekerjaan embung, di mana item-itemnya saya tidak tampilkan semua, saya hanya menampilkan kurang lebih 7 item pekerjaan ya. Ini sebagai garis contohnya, garis besarnya saja ya. Jadi di sini ada 7 item pekerjaan misalnya seperti ini. Oke. Jadi di sini ada 7 analisa harga satuan. Jadi di sini rekapannya. Ada rekapannya di sini dirap dari pekerjaannya ini dengan volume seperti ini. Oke. Dengan harga satuan diambil dari analisa ini ya. Analisa. Jadi analisa harga satuan ini kita wajib ada supaya kita dapat mengetahui bagaimana jumlah harga yang dibutuhkan atau jumlah kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, di dalam analisa harga satuan sendiri itu ada yang namanya kuantitas, dan kuantitas ini biasanya diatur di dalam SNI ya. Diatur dalam SNI. Jadi tinggal misalnya kita mau analisa pekerjaan apa, koefisiennya telah ada dan itu sudah diatur dalam SNI. Untuk harga sendiri, harga satuan ini berdasarkan HPS atau harga perkiraan setempat. Harga masing-masing tempat berbeda-beda biasanya ya. Ini yang misalnya kita bekerja di mana, harga satuannya misalnya seperti ini. Ini harga satuannya tidak pasti ya. Jadi itu masing-masing tergantung tempat, jaraknya, waktunya yang mana, itu harga satuannya seperti ini dikalikan dengan kuantitas ini. Jadi kita dapat satu item ini 1 meter kubik pekerjaan atau 1 meter sini 1 meter persegi pekerjaan, itu kita dihargai ini 8.179. Oke, jadi volume sekian dengan harga ini, jumlahnya harganya ini total. Total itu didapat dari volume dikalikan dengan harga satuan. Nah, di situ kita akan dapat total dari pekerjaan, total dari nilai kontrak biasanya ini ya, nilai kontraknya ini ditambah dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Wajib di Indonesia itu PPN itu wajib ada ya. Dan ini nilai kontraknya biasa dibulatkan, di pembulatan ini di 3 angka belakang itu biasanya dibuat 0. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi yang pertama-tama untuk kita mau membuat waktu penyelesaian itu yang pertama kita butuhkan adalah kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja itu didapat dari mana? Yaitu koefisien yang ada dibagi dengan koefisien terkecil. Nah, koefisien ini atau kuantitas tadi yang saya bilang itu kita ambil, ini ada mandor, ada pekerja ya. Ada mandor, ada pekerja, dan ada tukang tapi tidak ada tukang sini. Jadi ini diambil angka-angkanya, ini koefisiennya. Ini saya ambil dari analisa harga satuan ini masing-masing. Tenaga kerja. Jadi koefisien yang ada dibagi dengan koefisien terkecil. Kita lihat koefisien terkecil antara dua ini adalah koefisien mandor. Nah, jadi koefisien yang ada di mandor itu ini dibagi dengan yang terkecil juga mandor. Jadi jumlahnya itu kita dapat kebutuhan orangnya itu 1. Kalau misalnya untuk pekerja itu kita ambil koefisien yang ada dari pekerja itu adalah ini, kita bagi dengan koefisien terkecil yang ada. Itu mandor. Itu juga begitu yang lain. Selanjutnya juga sama semua. Jadi kebutuhan tenaga kerja itu kita dapat di sini. Ini berdasarkan rumus yang sudah pernah saya kasih di dalam buku ajar yang pernah saya berikan dalam bentuk PDF ya, kalau tidak salah itu saya pernah kasih. Nah, selanjutnya ini sudah kita dapat, kita mencari yang namanya produksi tenaga kerja. Rumusnya itu kan sudah ada di situ, di mana 1 dibagi dengan koefisien 1 dibagi dengan koefisien dikalikan dengan jumlah tenaga kerja. Dengan jumlah tenaga kerja ini. Oke, dengan jumlah tenaga kerja. Jadi, contohnya seperti ini. Kan rumusnya 1 dibagi dengan, kita sama dengan dulu, 1 dibagi dengan koefisien, kita kalikan dengan jumlah tenaga kerja.
kira-kira seperti itu. Sama ini juga 1 dibagi dengan koefisien dari pekerja dikalikan dengan jumlah tenaga kerja 6 orang ini. Oke, jadi ini dia adalah waktu kebutuhan atau produksi per hari dari masing-masing orang atau masing-masing item pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari misalnya ini. Ini per jam. Sorry, ini per jam. Jadi 1 jam misalnya dia dapat menyelesaikan 490 meter persegi misalnya dalam 1 jam. Oke. Ini untuk pekerjaan pembersihan ya. Selanjutnya kita masuk ke produksi alat. Produksi alat itu 1 dibagi dengan analisa dibagi dengan koefisien dari alat. Jadi itu misalnya mohon maaf. Misalnya dalam pekerjaan pembersihan ini dianalisa harga satuan alat yang dibutuhkan ini ada eksa, bulldozer dan dump truck. Oke. Eksa, bulldozer dan truk. Nah, ini di sini. Jadi itu angkanya itu kita dapat dari 1 sama dengan 1 kita bagi dengan koefisien. Kita bagi dengan koefisien ini. Dapat angkanya. Ini juga sama. 1 dibagi dengan koefisien dari XK. Ekskavator. Oke. Kita dapat ini. Di sini ini juga 1 dibagi dengan dump truknya. Oke. Untuk alat bantu tidak perlu kita cari karena dia bukan produksi alat berat dan itu bisa digandakan secara lebih banyak. Jadi tidak perlu kita hitung untuk alat bantu. Oke. Selanjutnya untuk pekerjaan-pekerjaan ini itu selanjutnya kita cari, lihat alat yang digunakan apa, kita gunakan. Nah, selanjutnya kita menentukan produksi minimum. Menentukan produksi minimumnya. Produksi minimum adalah produksi yang terkecil antara produksi alat dan produksi tenaga kerja yang kita lihat. Tapi kita tidak perlu mengambil dari dump truck ya. Kalau untuk produksi minimum tidak kita ambil dari dump truck karena dump truck biasanya kita gunakan itu lebih dari 1. Misalnya 10, tapi kalau alat-alat lain biasanya kita gunakan hanya 1 atau 2 alat. Tapi kalau untuk dump truck biasanya untuk satu kelompok bisa lebih dari 1. Jadi untuk produksi minimum tidak diambil dari dump truck ya. Untuk produksi minimum itu kita mulai dari kita lihat di sini 490,91 dan produksi alatnya itu di sini yang terkecil yang kita lihat selain dari dump truck ada bulldozer 245,45. Jadi kita ambil 245,45. Begitu pula yang lain kita lihat yang terkecil di sini 18,06, di sini juga 18,06, maka di sini juga 18,06. Oke. Setelah itu waktu penyelesaian. Waktu penyelesaiannya itu bagaimana? Waktu penyelesaian kita ambil volume kita ambil dari RAP. Oke. Nah, di sini kita ambil dari RAP. Terus produksi minimum harian itu ambil dari kembali dari rekap Kimin ini. Nah, di sini untuk satuan meter persegi ini kita kalikan dengan 10 karena dalam hitungan ini yang kita gunakan sebenarnya dalam meter kubik. Jadi kita kalikan dengan 10. Kita kalikan dengan 10 untuk meter persegi. Tapi kalau untuk meter kubik langsung angkanya dimasukkan. Oke. Bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan waktu pelaksanaan ini? Yaitu dengan cara di sini saya sampaikan dulu jam kerja efektif per harinya itu adalah 7 jam ya. 7 jam yang kita gunakan waktu kerja efektifnya itu 7 jam. Jadi, misalkan volume, jadi kalau untuk mendapatkan waktu pelaksanaannya berapa hari, kita volume itu kita bagi dengan produksi minimum. Kita bagi dengan produksi minimum ini. Terus kita bagi dengan 7 jam. Dalam 7 jam kerja per hari. Oke, paham? Jadi
dalam produksi minimum harian itu dalam waktu 7 jam ya. Jadi bukan 24 jam. Jadi volume kita bagi dengan produksi minimum harian, kita bagi dengan 7 jam kerja. Oke, paham ya? Nah, di sini dapat 1,5 hari. Tapi kita bulatkan di sini menjadi 2 hari. Pembulatannya selalu ke atas ya. Tidak ada pembulatan ke bawah, semuanya pembulatan ke atas. Oke. Oke. Untuk dapat waktu penyelesaiannya ini semuanya. Oke, sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk dalam kurva S. Nanti di video yang selanjutnya ya. Oke, baik, terima kasih.